Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Besar bahagian kedua seri yang ke-16. Kitab Yeremia pasal 16 dengan perikop hukuman Allah atas bangsa itu. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Firman Tuhan datang kepadaku. Bunyinya, janganlah mengambil istri, dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini. Sebab beginilah firman Tuhan tentang anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan yang lahir di tempat ini, tentang ibu-ibu mereka yang melahirkan mereka, dan tentang bapa-bapa mereka yang memperanakkan mereka di negeri ini. Mereka akan mati karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Sungguh, beginilah firman Tuhan. Janganlah masuk ke rumah perkabungan, dan janganlah pergi meratap, dan janganlah turut berduka cita dengan mereka. Sebab aku telah menarik damai sejahtera pemberianku daripada bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kasih setia dan belas kasihanku. Besar kecil akan mati di negeri ini. Mereka tidak akan dikuburkan, dan tidak ada orang yang akan meratapi mereka. Tidak ada orang yang akan menoreh-noreh diri, dan yang akan menggundul kepala karena mereka. Tidak ada orang yang akan memecah-mecahkan roti bagi orang yang berkabung, untuk menghiburkan dia karena kematian itu. Bahkan tidak ada orang yang akan memberi dia minum dari piala penghiburan oleh karena kematian ayah atau ibunya. Janganlah engkau masuk ke rumah orang, mengadakan perjamuan untuk duduk makan minum dengan mereka. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya di tempat ini, di depan matamu dan pada zamanmu, akan kuhentikan suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Apabila engkau memberitahukan kepada bangsa ini segala perkataan itu,
Dan mereka berkata kepadamu, "Mengapakah Tuhan mengancamkan segala malapetaka yang besar ini terhadap kami? Apakah kesalahan kami? Dan apakah dosa yang telah kami lakukan terhadap Tuhan Allah kami?" Maka engkau akan berkata kepada mereka, "Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku." Demikianlah firman Tuhan. Dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Maka aku akan melemparkan kamu dari negeri ini ke negeri yang tidak dikenal oleh kamu ataupun oleh nenek moyangmu. Di sana kamu akan beribadah kepada Allah lain siang malam, sebab aku tidak akan menaruh kasihan lagi kepadamu. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka. Sesungguhnya aku mau menyuruh banyak penangkap ikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang akan menangkap mereka. Sesudah itu aku mau menyuruh banyak pemburu yang akan memburu mereka dari atas segala gunung dan dari atas segala bukit dan dari celah-celah bukit batu. Sebab aku mengamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka. Oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikkan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Ya Tuhan, kekuatanku dan bentengku, tempat pelarianku pada hari kesesakan. Kepadamu akan datang bangsa-bangsa dari ujung bumi, serta berkata, Sungguh, nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tiada berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Sebab itu ketahuilah, aku mau memberitahukan kepada mereka. Sekali ini aku akan memberitahukan kepada mereka kekuasaanku dan keperkasaanku, supaya mereka tahu bahwa namaku Tuhan.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Yeremia pasal yang ke-16. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang hukuman dan penebusan dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Yeremia 16 ayat 14 dan 15 dengan bunyi nas, "Sebab itu demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa tidak dikatakan orang lagi, demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, melainkan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun orang Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana ia telah mencerai-beraikan mereka. Sebab aku akan membawa mereka pulang ke tanah yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka." Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada. Seperti pada pasal sebelumnya, Yeremia pasal yang ke-16 ini juga berbicara tentang hukuman Tuhan kepada Israel. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, karena sesudah lewat masa penghukuman, ada penebusan dan pembebasan. Tuhan menghukum bangsa itu dengan berkata, mereka akan mati oleh karena penyakit-penyakit yang membawa maut. Mereka tidak akan diratapi dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mereka akan habis oleh pedang dan kelaparan. Mayat-mayat mereka akan menjadi makanan burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi. Berdasarkan Yeremia 16 ayat 4. Bahkan Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jangan pergi ke rumah perkabungan mereka. Jangan meratap dan jangan berduka cita dengan mereka. Mereka akan mati, besar maupun kecil, tetapi tidak akan ada yang dikuburkan dan diratapi." Berdasarkan ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Tuhan akan menghentikan segala kegirangan mereka. Berdasarkan ayat yang ke-9. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, mungkin kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan tega memperlakukan Israel sampai sedemikian? Mengapa Tuhan Allah memberi hukuman kepada umat-umatnya dengan cara seperti itu? Tidak ada cara lainkah? Dan untuk menjawab rasa ingin tahu kita, kembali Tuhan memberikan alasan mengapa hukuman ini diberikan. Firman Tuhan berkata di dalam terang besar Alkitab Yeremia 16 ayat 11 dan 12, "Oleh karena nenek moyangmu telah meninggalkan aku, demikianlah firman Tuhan, dan oleh karena mereka telah mengikuti Allah lain dengan beribadah dan sujud menyembah kepadanya, tetapi mereka meninggalkan aku dan tidak berpegang pada Tauratku. Dan kamu sendiri berlaku lebih jahat daripada nenek moyangmu. Lihat, kamu masing-masing mengikuti kedegilan hatinya yang jahat daripada mendengarkan kepadaku. Untuk itulah firman Tuhan berkata, aku akan mengganjar 2 kali lipat kesalahan dan dosa mereka, oleh karena mereka telah menajiskan negeriku dengan bangkai dewa-dewa mereka yang menjijikan, dan telah memenuhi tanah milikku dengan perbuatan mereka yang keji. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 16 ayat 18. Jadi sahabat-sahabatku, sangatlah beralasan dan adillah Allah dalam segala keputusannya dalam menghukum Israel. Tetapi ada janji Tuhan bagi mereka yang tersisa dan yang tetap setia itu, bahwa Tuhan akan membawa mereka pulang kembali dari tempat mereka dicerai-beraikan. Dan bangsa-bangsa asing yang tidak mengenal Allah akan dituntun untuk datang dan mengakui bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang Maha Kuasa dan Tuhan yang perkasa. Tetapi dewa-dewa yang mereka sembah adalah benda mati yang tidak berguna. Mereka pun akan berkata,
Sungguh nenek moyang kami hanya memiliki dewa penipu, dewa kesia-siaan yang satu pun tidak berguna. Dapatkah manusia membuat Allah bagi dirinya sendiri? Yang demikian bukan Allah. Berdasarkan terang besar Alkitab Yeremia 16 ayat 19 dan 20. Oh, puji Tuhan. Bagi Dia, murka bukanlah kata akhir. Ia berjanji bahwa ketika urusan dosa telah diselesaikan dan hukuman telah dijatuhkan, maka akan ada keluaran kedua. Tetapi kali ini bukan dari tanah Mesir, melainkan dari Babel, tanah utara, berdasarkan ayat yang ke-15. Keluaran ini akan menjadi sukacita yang luar biasa, melebihi keluaran pertama, sehingga akan menjadi kesenangan dan kenangan yang tidak terlupakan oleh bangsa Israel. Hukuman Tuhan akan berakhir dan umat-umatnya akan kembali merayakan kehidupan yang dipimpin, diberkati, dan dilindungi oleh Tuhan. Dan Tuhan sekali lagi akan menjadi tempat mereka bernaung, kota benteng yang membawa kelepasan, berdasarkan ayat yang ke-19. Sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, sahabat-sahabatku, Yeremia menggambarkan bahwa ketika Tuhan memulihkan umatnya, maka berbagai bangsa dari seluruh penjuru dunia akan datang dalam pertobatan. Mereka akan mengenal Allah yang hidup, Allah yang sejati, melalui kehidupan umat-umat Allah yang sudah dipulihkan, berdasarkan ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Maka kita tahu sekarang bahwa keluaran yang Yeremia katakan hanya bayang-bayang dari keluaran sejati yang Tuhan karyakan bagi seluruh umat manusia. Tuhan bukan saja memberikan kelegaan dari tekanan duniawi, tetapi kemerdekaan kekal dari kuasa dosa dan juga maut. Melalui kematian Kristus di salib, dosa kita ditebus dan tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, berdasarkan Roma 8 ayat 1. Dan kitalah bangsa-bangsa asing dari ujung-ujung bumi yang diundang mengenal Kristus. Oleh karya penebusannya, kita dijadikannya sebagai Israel rohani, umat yang dituntunnya keluar dari kegelapan, datang kepada terangnya yang ajaib, yang membawa kepada kehidupan kekal. Mari belajar dari pengalaman bangsa Israel. Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat, Prophet and King, halaman 414 alinea kedua, terang kecil ini menjelaskan. Pengalaman Israel dari zaman keluaran ditinjau secara singkat. Perjanjian Tuhan dengan mereka adalah, taatilah suaraku dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Dan hidupkanlah di dalammu seluruh jalan yang telah aku perintahkan kepadamu, supaya kamu sentosa dan selamat. Tetapi perjanjian ini tanpa rasa malu telah berulang kali dilanggar. Orang-orang pilihan itu telah berjalan menurut nasihat dan dalam kehendak hati mereka yang jahat. Mereka bukan berjalan maju, tetapi mereka berjalan mundur, berdasarkan Yeremia 7 ayat 23 dan 24. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat surgawi, Tuhan adalah Allah yang perkasa. Ia menghukum setiap kesalahan dan perbuatan keji. Tuhan tahu segala sesuatu yang dibuat oleh umat manusia, bahkan Ia mengetahui yang berada di dalam dasar hati kita sekalipun. Tuhan menghukum orang yang dikasihinya dengan maksud agar umatnya bertobat dan kembali kepadanya. Untuk itu, mari kita dengarkan suara firman-Nya. Dan bila umatku, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga
dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Terang besar Alkitab 2 Tawarik 7 ayat 14. Ayo sahabat-sahabat firman, sahabat sorgawi, mari kita berbuat yang menyenangkan hati Tuhan dan bukan menyakiti hatinya. Dan taatilah suara firman-Nya yang tertulis dalam Alkitab, maka Ia akan menjadi Allah kita dan kita akan menjadi umat-Nya. Umat yang siap dibebaskan untuk menerima keselamatan dan hidup yang kekal. Mari kita renungkan ini bersama. Maranatha. Shalom.